is free. You do if it was. Been looking for God, preacher. Sementara itu di tempat lain, ada seorang pria yang baru saja melakukan adu gabru dengan seorang wanita. Namun pria ini bukanlah suaminya, tapi ya kalian tahulah cuy. Tak lama ada yang datang dan mereka memanggil pria ini dengan nama Yesus. Dan dengan santainya dia pun membuka pintunya. Namun mereka merasa khawatir karena sempat mencari Yesus di kebun yang katanya akan berdoa. Yesus pun mengatakan bahwa dirinya sudah berdoa. Kemudian datang ke rumah wanita ini untuk mengobati sakitnya. Padahal faktanya dia baru saja melakukan adu gabru dengan wanita ini. Namun salah satu temannya merasa ada yang aneh. Dan ternyata dia tahu kalau Yesus baru saja melakukan adu gabrut. Namun temannya tidak akan mengatakan tentang hal ini pada siapapun. Di lain tempat, Herstar mengatakan pada Kester bahwa dirinya yang telah mengirim orang-orang itu untuk membunuh kamu. Namun dirinya berubah pikiran dan sekarang tidak akan membunuh Kester. Herstar pun mengatakan bahwa kelompoknya bekerja sama dengan surga lebih dari 2000 tahun. Mendengar hal itu, Kester pun bertanya di mana Tuhan sekarang ini. Namun Herstar tidak menjawabnya karena penjelasannya akan panjang. Tapi yang pasti Kester tidak akan menemukan Tuhan sendirian dan butuh bantuan dari Herstar. Tentu hal itu membuat Kester sangat kesal dan langsung menghajar Herstar. Kemudian menggunakan Genesis untuk bertanya di mana Tuhan. Namun ternyata si botak pun tidak tahu Tuhan ada di mana. Hal itu membuat Kester merasa kecewa. Dan Herstar sangat kagum dengan kekuatan yang Kester miliki. Dan itulah alasannya kenapa dirinya ingin membantu Kester untuk menemukan Tuhan. Karena Herstar punya segalanya yang Kester butuhkan untuk mencari Tuhan. Dan karena merasa penasaran, Kester pun ikut dengan Herstar. Namun sebelum itu Kester harus menggunakan penutup kepala untuk menjaga tempatnya agar tetap aman. Singkatnya setelah sampai, Herstar mendatangkan 2 orang paus untuk menjawab pertanyaan dari Kester tentang Tuhan. Dan tanpa basa-basi, Kester pun bertanya di mana Tuhan. Seorang paus yang memakai baju merah mengatakan, kalau Serapim atau malaikat telah berkhianat pada Tuhan, karena merasa cemburu dengan kekuasaan dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan pergi dari surga, dan hanya kita yang dapat menjaga agar Tuhan tetap aman dari ancaman Serapim. Namun penjelasan itu dibantah oleh paus baju putih. Menurutnya Tuhan baik-baik saja, tidak ada kudeta oleh Serapim, di mana sekarang Tuhan hanya melanjutkan hidupnya. Karena Tuhan merasa sangat kecewa pada umat manusia, dan akan menciptakan makhluk hidup yang baru. Dan tentu saja hal itu membuat paus ini saling berdebat karena berbeda pendapat. Namun dalam debatnya itu paus baju putih mengatakan bahwa anak lelakinya akan menggantikan ayahnya sebagai Tuhan. Dan dia pasti tahu Tuhan ada di mana. Dan ya karena mereka terus saja berdebat, alhasil Herstar menyuruh pada mereka untuk pergi. Kester pun yang penasaran lalu bertanya siapakah anak itu yang akan menggantikan Tuhan. Namun si botak tak ingin mengatakan tentang anak itu, karena belum saatnya bagi anak itu untuk menggantikan Tuhan. Alhasil Kester menggunakan Genesis untuk bertanya siapa anak itu dan ada di mana. Tell me. He's the Messiah. Dan ya, tanpa diduga ternyata anak itu adalah Mesias atau Mesia. Sementara itu di tempat lain ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dan mereka sangat senang serta menghormati anak itu. Karena mereka percaya anak itu akan menolong mereka semua. Si nenek pun menyuruh untuk membawa bayi ini ke kuil. Dan pria ini mengatakan ayahmu telah meninggal dengan tujuan yang mulia. Oleh karena itu kami akan melindungimu. Dan bila saatnya telah tiba maka kamu akan menggantikan ayahmu. Namun edanya saat si ibu ingin melihat anaknya, si nenek pun malah memukulnya. Can I hold him? Di sini si botak mengatakan bahwa selama ini kelompoknya bertugas untuk melindungi garis keturunan dari Yesus. Dan dia pun punya garis keturunan dari Yesus yang ke-25. Mendengar hal itu, Kester menggunakan Genesis dan meminta pada Herstar untuk mengantarkannya pada Yesus. Take me to him. Okay.
Dan seperti biasa, Kester harus menggunakan penutup kepala untuk sampai di sana. Karena tempat yang akan mereka tuju sangatlah amat jauh. Bahkan mereka pun harus naik pesawat 2 kali. Singkatnya, Kester pun telah sampai di tempat anak itu berada dan sedang ada di kamarnya. Herstar mengatakan dia adalah anak Kristus, tokoh yang paling penting dalam hidup kita. Dan karena Kester sangat menghormatinya, dia pun langsung berlutut di hadapan orang ini, sambil mengatakan bahwa aku akan melayanimu. Dan si botak memanggilnya dengan panggilan Hamperdu. Namun edanya si Hamperdu malah kencing di depan muka Kester. Dan tentu hal itu membuat Kester merasa ada yang aneh. Good boy. I humpered you. Yes, come say hello. Kester pun yang kesal menggunakan Genesis pada Hamperdu untuk bertanya di mana Tuhan. Namun hal itu membuat Hamperdu langsung bertingkah aneh. Dan tak lama datang penjaga untuk memberikan obat pada Hamperdu. I know, you're tired. Di lain tempat entah apa yang Tuli pikirkan. Namun dia pun malah mengambil senjata milik Santo yang Kester simpan di bawah lantai kamar mandi. Sementara itu Kester telah sampai di rumahnya. Dan dia merasa sangat amat kecewa pada Herstar. Karena Kester tahu tujuan dari Herstar hanya ingin menggunakan Genesis pada Yesus. Si botak mengatakan Tuhan sudah menghilang. Dan cepat atau lambat akan ada orang yang mengisinya. Dan orang itu adalah Kester. Karena menurut si botak, Kester dapat menggantikan Tuhan. Namun tentu saja Kester menolaknya, karena itu adalah sebuah penistaan agama. Karena dalam hidupnya hanya ada satu Tuhan, dan Kester pun akan mencarinya. Herstar mengatakan kalau kamu butuh bantuan untuk menemukan Tuhan, datanglah padaku. Think about it. Singkat waktu besok harinya, entah apa alasannya namun Kester malah menarik kembali mobil itu dari rawa. Di mana sebelumnya Kester telah mengurung Santo di mobil itu. Dan tentu Tuli pun yang tahu sangat amat marah, karena Kester telah berbohong padanya. Namun Kester pun terpaksa melakukannya karena sebagian jiwanya ada pada Santo. Dan Kester tak ingin jiwanya ada di dalam neraka bersama dengan Santo. Namun anehnya saat Kester membuka pintu mobilnya, ternyata si Santo tidak ada di sana. Dan tentu Kester pun merasa bingung, karena Santo tidak mungkin bisa keluar dari sana. Sementara itu dari awal ternyata si botak ingin menggantikan Kester sebagai Tuhan yang baru. Karena Mesaya tidak pantas untuk menggantikan Tuhan yang hilang. Oleh karena itu dirinya pun akan mengkudeta Mesaya dan diganti oleh Kester yang lebih layak sebagai Tuhan. Di lain sisi Kester akan pergi untuk kembali mencari Tuhan dan mengajak mereka untuk ikut dengannya. Namun ternyata mereka menolaknya. Karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda Tuhan ada di mana. Apalagi sekarang ini Santo tidak ada di mobil itu. Dan mungkin saja sekarang dia akan datang kembali untuk membunuh kita. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Tuli bersama dengan Jenny pergi ke tempat peleburan besi untuk menghancurkan senjata milik Santo. Karena Santo semakin sangat amat berbahaya jika menggunakan senjatanya. Apalagi tidak ada yang bisa menggunakan senjata milik Santo, dikarenakan senjata itu dari dalam neraka. Sehingga Tulip lebih memilih untuk menghancurkannya. Dan edanya ternyata senjata itu tidak hancur sama sekali. Padahal suhunya mencapai 2200 derajat Celcius dan dapat melelehkan sebuah tank baja. Namun senjata milik Santo kebal akan hal itu. Bahkan senjatanya tidak panas sama sekali. Sehingga Tulip dapat memegangnya menggunakan tangannya. Sementara itu saat Eugene sedang bersama kepala sipir di kantornya. Kepala sipir melihat dari monitor kalau para tahanan sedang bernyanyi. Dan hal itu membuatnya merasa ada yang aneh. Karena sebelumnya mereka tidak pernah melakukannya. Sehingga dia pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun setelah kepala sipir masuk ke sana, Hitler pun langsung pergi ke tempat Eugene. Karena ternyata dia akan membantu Eugene untuk pergi dari neraka. Dan di dalam lubang sana ada sebuah jalan keluar agar Eugene bisa pergi dari sini. Sementara itu, Tulip malah mengirim senjata milik Santo ke negara Brazil. Karena menurutnya hal itu jauh lebih baik daripada senjata itu masih tetap ada di sini. Di lain sisi entah ada siapa di dalam mobil itu. Namun mereka sedang membuat sebuah kesepakatan untuk melakukan sesuatu.
Padahal kita tahu sendiri kalau mobil itu tempat Santo dikurung. Namun Santo telah menghilang dari mobil itu. Dan setelah sepakat, salah satu orang itu pun langsung pergi. Do what you do. Kemudian scene flashback 1 minggu yang lalu, sebelum mobil Santo diangkat dari rawa oleh Kester. Di sini Santo merasa sangat tersiksa dan berusaha untuk merusak mobilnya. Namun hal itu percuma saja karena mobil ini sangat amat kokoh. Bahkan Santo pun yang terkuat dari neraka tak dapat menghancurkannya. Kemudian Santo kembali teringat pada sang istri yang meminta pada Santo untuk menjadi orang baik, agar nantinya mereka bisa bersama di surga untuk selamanya. Dan karena Santo sangat sayang pada sang istri, Santo pun berjanji akan berbuat baik. Namun ingatan itu malah membuat Santo semakin murka. Hingga tak lama ada yang datang untuk menderek mobilnya. Dan tentu saja mereka adalah dan ya, ternyata itu anak buah dari si botak bernama Hooper. Dan faktanya sebelum Kester mengambil mobil itu dari rawa, ternyata si botak sudah lebih dulu membawanya dan diganti dengan mobil yang sama. Dan di sini Hooper pun membuat sebuah kesepakatan dengan Santo. Karena Hooper tahu kalau Santo tidak akan pernah bisa masuk ke surga bertemu dengan keluarganya. Oleh karena itu, dia akan memberikan hal terbaik yang akan Santo dapatkan jika bekerja dengannya. Kemudian Santo kembali teringat perkataan dari sang istri yang meminta pada Santo jangan membunuh lagi meskipun Santo dihina. Santo pun yang dikenal sangat amat kejam patuh pada sang istri. Meskipun Santo dihina dan dipukul, Santo pun tidak melawannya. Namun Santo sangat amat terpukul saat melihat sang istri dan juga anaknya telah meninggal. Dan karena teringat dengan masa kelamnya, Santo pun kembali menjadi sangat murka. Dan Hooper meminta agar Santo melakukan sesuatu untuk bosnya. Karena Santo juga akan kembali kuat seperti dulu lagi. Dan ternyata Santo diberi tugas untuk membunuh seseorang. Dan tentu karena ingin balas dendam, Santo pun menerimanya. Sementara itu saat Tulip akan masuk ke rumah, dia pun sangat amat terkejut melihat Santo. Dan ternyata Hairstar menyuruh pada Santo untuk membunuh Kester. Di sini Santo bertanya di mana Kester dan juga senjatanya. Namun Tulip yang takut hanya diam saja. Dan karena targetnya bukanlah Tulip, Santo pun langsung masuk ke dalam. Akan tetapi Tulip mencoba menahannya dan langsung memukul Santo. Dan sebelum membunuh Kester, Santo pun akan lebih dulu menghabisi Dennis yang sedang asik mendengarkan musik. Namun Santo tidak tahu kalau Dennis adalah vampir yang tidak akan mati. Dan Kester pun merasa heran karena musiknya tiba-tiba saja berhenti. Sehingga Cassie pun akan melihat Dennis. Namun di sini Kester merasa ada yang aneh hingga tiba-tiba. Dan ya, meskipun Kester tahu Santo telah kembali, namun Kester mencoba tetap tenang, karena sekarang Santo punya jiwanya. Sehingga Kester dapat mengendalikan Santo dengan mudah. Dan Kester pun bertanya di mana Tulip. Santo mengatakan tujuannya bukanlah Tulip, tapi kamu. Sehingga Santo hanya membuat Tulip pingsan. Kester mengatakan dirinya telah memberikan kesempatan pada Santo untuk tidak dikirim ke dalam neraka. Dan kali ini Kester pun tidak akan segan mengirim Santo ke dalam neraka. Sehingga Kester menyuruh pada Santo untuk berlutut. Dan ya, meskipun sebagian jiwa dari Kester ada pada Santo, namun ternyata sekarang kekuatan Genesis tidak mempan lagi kepada Santo. Itu karena Santo sudah bertambah kuat, akibat teringat pada istri serta anaknya. Alhasil Kester pun mencoba untuk melawan Santo, meskipun hal itu tidak ada gunanya. Karena jika bertarung, Santo bukanlah tandingan dari Kester. Sehingga Kester sangat kesulitan untuk melawannya. Dan mereka melihat duel itu lewat kamera pengawas. Tulip pun mencoba untuk menolong Kester, namun tindakan itu tidak ada gunanya. Karena Santo langsung menghajar Tulip. Kester meminta pada Santo melepaskan Tulip. Karena tujuan dari Santo hanya untuk membunuhnya. Tapi apalah daya, Kester pun dibuat tak berkutik oleh Santo. Kester mengatakan dirinya tidak takut mati dan menyuruh Santo untuk membunuhnya.
karena itu artinya Santo akan semakin sulit untuk pergi ke surga. Namun Santo pun tidak peduli, karena selama ini dirinya telah mencoba untuk berubah, agar bisa masuk ke dalam surga. Namun semua itu tidak ada hasilnya. Alhasil Santo pun langsung saja membunuh Kester. That's enough. Dan ya, tanpa diduga, ternyata kepala sipir datang untuk membawa Santo kembali ke dalam neraka. Awalnya Santo menolak dan ingin tetap di sini. Namun kepala sipir mengatakan kalau selmu kosong dan harus diisi oleh seseorang, misalnya dengan istri atau anakmu. Namun Santo merasa hal itu tidak mungkin terjadi karena keluarganya ada di surga. Tapi dengan santainya kepala sipir mengatakan kalau Tuhan sudah pergi dan tidak ada yang dapat menghentikannya untuk membawa mereka ke dalam neraka. Dan ya, karena ancaman itu, dengan terpaksa Santo melepaskan Kester dan ikut dengan mereka. Namun sebelum pergi, kepala sipir mengatakan pada Kester, kalau kamu beruntung punya Herstar yang peduli padamu, itu artinya Herstar bukanlah orang biasa, karena si botak yang telah menelepon kepala sipir untuk menangkap Santo. Dan ternyata si botak sengaja menyuruh Santo untuk membunuh Kester, agar nantinya si botak menelepon kepala sipir untuk menangkap Santo, supaya Kester berhutang nyawa pada Herstar. Dan otomatis Kester pun akan membalas kebaikannya. Another time. Kemudian Tulip dan Casey pun dibawa ke rumah sakit, karena Casey butuh darah segar untuk diminum, sedangkan Tulip akan diperiksa lebih lanjut. Namun kampretnya ternyata mereka malah bertemu dengan si botak. Intinya si botak mengatakan kalau Mesaya telah gagal untuk menggantikan Tuhan, dan dia akan diganti dengan yang baru, yaitu Kester. Karena Kester sangatlah istimewa, dan dapat menggantikan Tuhan untuk menjaga dunia ini. Dan jika hal itu terjadi, apakah kalian siap melihat Kester menjadi Tuhan? Atau nantinya kalian tidak akan dianggap lagi oleh Kester? Namun mereka pun hanya diam saja. Our universe is at stake. Proceed. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Dan sebagai permintaan maaf, Kester pun mengajak mereka untuk makan di luar. Namun tanpa disengaja kameranya pun terjatuh saat Kester menutup pintunya. Di sini intinya Tulip dan Casey tahu kalau Kester akan dijadikan tuan yang baru oleh si botak untuk menggantikan Mesaya. Namun ternyata mereka berdua tidak setuju. Oleh karena itu Casey meminta pada Kester untuk memilih. Akan tetapi Kester sangat yakin dapat melakukannya karena punya genesis yang akan membuat semua orang patuh padanya. Namun tetap saja mereka menolaknya dan tidak setuju. Sementara itu di dalam penjara neraka, Santo pun dimasukkan kembali ke dalam selnya. Namun Santo meminta pada mereka untuk mengatakan pada setan bahwa dirinya ingin bicara dengan setan. Dan kepala sipir menyuruh pada anak buahnya untuk mencari Eugene dan juga Hitler. Dan ternyata mereka masuk ke dalam ventilasi udara untuk pergi dari sini. Sementara itu di tempat lain, tanpa diduga tiba-tiba saja dengan sendirinya, si botak pun berlutut kepada Kester. Kemudian mengambil tangan Kester lalu meletakkan di kepalanya. Pagi harinya Tulip dan Casey memutuskan akan pergi dari sini tanpa Kester, karena mereka tidak setuju dengan Kester yang ingin menggantikan Tuhan. Dan karena misinya sudah selesai, mereka juga akan pergi dari sini. Namun Casey merasa bingung dengan anaknya yaitu Dennis, karena semenjak menjadi vampir semakin susah untuk diatur. Dan takutnya jika mengajaknya pergi, Dennis malah akan kembali membuat masalah. Sementara itu akhirnya Eugene dan Hitler berhasil keluar dari dalam penjara. Namun mereka pun masih ada di neraka, sehingga mereka pun berlari seedan-edannya untuk pergi dari sini. Karena jika tertangkap maka mereka akan dihukum dengan sangat amat berat. Dan mereka pun tiba di sebuah danau yang dijaga oleh penunggunya bernama Sharon. Hitler bilang kalau Sharon akan membawa Eugene pergi dari sini. Dan Eugene hanya perlu mengatakan kalau tempatku bukanlah di sini, di mana Sharon akan meniup trompetnya dan memastikan bahwa Eugene akan sampai di tempat tujuan. Jika berhasil maka Eugene akan keluar dari dalam neraka. Namun Hitler tidak akan ikut karena tempatnya di sini. Eugene pun mengatakan pada Sharon bahwa tempatnya bukanlah di sini. Tanpa banyak bicara, Sharon langsung meniup trompetnya.
dan tak lama datang sebuah perahu. Namun sialnya tak lama kepala sipir pun datang dan meminta pada Sharon untuk menyerahkan Eugene padanya. Sharon mengatakan kalau tempat Eugene bukan di sini dan menyuruh kepala sipir untuk pergi dari sini karena tempat ini adalah wilayahnya. Namun kepala sipir menolaknya karena sekarang Tuhan sudah menghilang. Hal itu membuat Sharon sangat marah dan langsung saja dan ya, untung saja Hitler datang untuk menolong Eugene dan menyuruh pada Eugene untuk pergi dari sini sebelum penjaga datang. Eugene pun mengajak Hitler untuk ikut dengannya. Namun Hitler tidak bisa melakukannya karena tempatnya di sini. Tapi Eugene pun terus memaksanya. I belong here. Come with me. Sementara itu, tanpa disengaja Tulip menemukan sebuah kamera. Tulip pun tahu kalau kamera ini milik si botak yang ternyata selama ini telah mengawasi mereka. Namun Tulip pun tidak tahu kalau Jenny anak buah dari Herstar. Casey pun berniat akan mengatakan tentang hal ini pada Kester. Namun Tulip melarangnya karena mulai dari sekarang kita akan berpisah dengan Kester. Sehingga Tulip akan menunggu Casey di mobil karena Casey akan mengambil anjingnya untuk dibawa. Namun edanya tanpa diduga, Casey pun yang sudah sangat amat kesal pada Dennis malah mendorongnya keluar jendela yang membuat Dennis terkena sinar matahari. Alhasil Dennis pun langsung mati terbakar. Kemudian Casey pun masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sini dan Tulip bertanya di mana Dennis. Casey pun mengatakan kalau Dennis berubah pikiran dan dia memutuskan akan tetap di sini. Namun sebelum pergi Tulip pun akan berpamitan dengan Jenny dan meminta pada Casey untuk menunggunya sebentar. Dan di sini Casey merasa sangat amat bersalah, bukan karena telah membunuh Dennis, tapi karena telah membuat Dennis menjadi vampir. Di sini Tulip melihat kalau Jenny juga akan pindah dari sini, dan Jenny meminta pada Tulip untuk menunggunya. Namun saat Tulip melihat sebuah buku, dia pun sangat amat terkejut, karena ternyata selama ini Jenny anak buahnya si botak, dan Tulip pun telah dimanfaatkan oleh Jenny. Hingga tak lama Jenny pun muncul. Dan tentu sekarang Tulip tahu kalau Jenny anak buahnya si botak. Dan Jenny juga merasa kalau Tulip sudah tahu siapa dirinya. Sehingga dia pun sudah bersiap dengan senjatanya. Hingga tak lama si Hooper muncul. Dan hal itu membuat Tulip semakin yakin hingga akhirnya. Sementara itu tanpa diduga ternyata Hitler ikut dengan Eugene. Namun karena Hitler orang yang sangat amat jahat pada masanya, dia pun langsung pergi meninggalkan Eugene untuk melakukan sesuatu. Dan Eugene pun yang melihat hal itu tidak mengejarnya. Sehingga Eugene langsung pergi untuk bertemu dengan ayahnya. Karena Eugene belum tahu kalau kotanya telah hancur. Di lain sisi, Kester yang akan pergi dengan si botak mendapat telepon dari Casey. Dan hal itu membuat Kester sangat amat panik. Sehingga dia pun langsung pergi bertemu dengan Casey. Shut up. Kester sangat amat terkejut melihat Tulip hampir mati karena kehabisan darah. Casey mengatakan kalau Tulip akan berpamitan pada seseorang. Namun Casey pun tidak tahu siapa orangnya. Dan tentu saja yang telah menembak Tulip adalah Jenny, anak buah dari si botak. Kester berniat akan membawa Tulip ke rumah sakit. Namun kondisinya semakin parah karena kesulitan untuk bernapas. Kester pun mencoba untuk menghentikan pendarahannya. Namun hal itu percuma saja. Sehingga Casey menyuruh pada Kester untuk menggunakan Genesis pada Tulip agar Tulip dapat kembali bernapas. Namun ternyata Genesis pun tidak berguna karena Tulip masih kesulitan untuk bernapas. Tentu hal itu membuat mereka semakin merasa panik. Sehingga dengan terpaksa Casey pun akan menggigit Tulip agar Tulip menjadi vampir sama seperti dengannya. Namun Kester menolaknya dan langsung menghajar Casey. Don't you ever touch her. Kemudian Kester menggunakan Genesis pada Casey untuk pergi dari sini. Namun anehnya Casey pun tetap menyerang Kester. Di sini Casey pun terus saja memohon pada Kester agar diizinkan untuk menggigit Tulip. Karena hanya ini kesempatan untuk menolong Tulip agar tetap hidup. Namun Kester pun tetap menolaknya.
karena ternyata Castor lebih memilih Tulip untuk mati daripada Tulip harus menjadi vampir. Hingga akhirnya Tulip pun harus mati. Kemudian mereka pun langsung pergi dengan membawa mayat Tulip untuk dikuburkan dengan layak. Dan Cassie sangat amat kesal pada Castor karena telah membiarkan Tulip mati. Sementara itu di tempat lain ada seseorang yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dan di kamar mandi itu terdapat cahaya putih yang sangat amat terang. Dan season 2 pun selesai cuy. Ending yang sangat-sangat mentulipkan.